Selamat hari Senin semuanya yang sedang bersemangat memasuki bulan Juni. Nggak kerasa udah bulan Juni. Ini sekarang tanggal berapa sih? 2. Oh, tanggal 2. Oke, baiklah. Saya Karo, siapa namanya ada di acara Ruby No Secret. Nah, hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Ferry Mariadi. Makin langsing loh Ferry ya. Ini kabarnya dia semakin hidup sehat setelah kemarin mengalami otot kejepit, syaraf kejepit. Bukan, kram otot. Kram. Cuman kram doang. Kram doang tapi susah nafas. Nah, tapi yang kamu sampai Sempet nggak ada waktu itu, itu karena kram otot. Itu kontradiksi dari obat. Ih, nanti kita bahas pengalamannya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana yang juga menarik perhatian netizen, menuai banyak komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini adalah dari kombinasi dunia nyata yang kemudian diposting ke dunia maya lalu ramai dan ini bersambung ya. Masih perseteruan antara Doktif dan Dokter Richard. Kan kemarin tuh lagi rame tuh Dokter Richard bikin video, ada seseorang yang divideoin karena mengaku dia itu disuruh sama Doktif untuk membuat sebuah video di mana video itu seolah-olah menuding bahwa Dokter Richard ini pada saat mereview produk itu produknya dicampur dulu dengan bahan berbahaya baru diperiksa di lab gitu ya. Nah, jadi oknum ini cerita bahwa dia jadi itu fitnah sebetulnya gitu ya. Sementara Doktif sendiri mengaku dia nggak kenal sama tuh orang siapa dan bahkan membuka bahwa orang itu yang di video nama Dokter Richard itu adalah ajudannya Dokter Richard. Sementara Dokter Richard klarifikasi lagi bahwa orang tersebut adalah mantan ajudannya, ya kan? Jadi kenal atau nggak kenal ini nama Doktif, ya kan? Apa itu? Nah, kemarin salah satu akun ada yang memposting pertemuan Doktif dengan istrinya si bapak-bapak yang ngaku disuruh itu, ya kan? Nah itu kemudian di-repost lagi sama Dokter Richard gitu kan? Dokter Richard nge-repost, tapi yang dia repost itu adalah cuplikan dari video tersebut yang sudah dikomentarin, ya. Ini yang di-repost oleh Dokter Richard gini. Katanya nggak kenal, tapi ada di sini. Udah semua dibuktikan di kantor polisi aja, Nek. Satu udah ketangkep, jangan terlalu panik katanya gitu. Jadi kalau dari narasinya Dokter Richard kan katanya nggak kenal, tapi kok tahu rumahnya, kok bisa main ke rumahnya istrinya si bapak-bapak itu gitu kan. Nah sementara kalau kata Doktif gitu ya, Doktif juga posting tadi 3 jam yang lalu dia lagi menenangkan anak-anaknya karena dia akan mencari keadilan gitu, karena menurut dia penangkapan si bapak-bapak yang bersangkutan itu ada yang tidak sesuai dengan inilah ya. Tapi kita lihat ya, ini agak ribet ya menjelaskannya. Ini satu video yang berikut ini, yaitu video itu kemudian ada lagi mencuplik memberikan caption terus di-repost sama Dokter Richard ya kan gitu. Terus ya udah, terus komentar netizen coba kita baca ya berikut ini. Si Dok, ini Dok yang mana sih? Semuanya Dok ya kan? Satu Doktif, satunya Dok. Yang gue bilang kemarin memainkan isu dengan bikin isu baru supaya dapat engagement. Misal mainan isu supaya dapat atensi, sudah dapat crowded and atensi dia launching produk baru atau dapat keuntungan lainnya. Kelihatan kotor tapi ya bisnis harus making money. Semoga niat baik Doktif tetap diterima baik sama netizen. Bless you Dok. Oh ini maksudnya ini ke Doktif ya. Oke, yang berikutnya coba kita lihat. Loh gercep banget dokter udah ketemu istrinya. Apakah ada udang di balik batu? Berarti ini yang kan Dokter Richard ya. Oke, yang berikutnya ada lagi. Katanya nggak kenal tapi tahu rumahnya. Emang Dok selalu mencari masalah baru. Oh, ini pro Dokter Richard juga. Yang berikutnya, guys, dari yang aku cerna, keluarga ibu ini hubungi Doktif karena ternyata Pak Rizal itu sudah diperalat, disuruh buat pernyataan bahwasannya dia disuruh Doktif. Sedangkan mereka aja nggak kenal, makanya keluarga dari si ibu berusaha menghubungi Doktif untuk memberikan fakta sebenarnya. Basarnya rempong banget deh, sumpah kelihatan ngegoreng banget. Yang berikutnya, ini produktif ya, untuk menjelaskan ya mungkin aja tahu rumahnya kalau dikasih tahu, bukan berarti ada kemungkinan juga baru kenal, bukan kenal dari lama. Yang berikutnya, ikut nangis gue, ayo Doktif bantu keluarga si bapak ini, kasihan, ada lagi gitu ya. Oh, Dokter Richard pokoknya hari ini juga lagi happy, katanya dia mau bagi-bagi giveaway 5 juta ke follower. Cuma 5 juta buat 2 follower. Masing-masing 5 juta. Ayo ikut salah. Ya kan harus hikmah baik ya sebagai netizen yang nggak ada urusannya.
Kita tuh sebenarnya gak usah ikut emosi, tapi kalau ada giveaway kita baiknya ikut lah ya, kita ikut senang. Tapi ini kita menggambarkan apa? Bahwa satu video itu bisa bercerita banyak hal, tergantung headline-nya apa. Iya nggak sih? Benar, kalau buat yang ini bisa headline begini, buat itu headline begitu. Ya begitulah hidup ya. Makanya gak usah terbawa emosi. Kita santai-santai aja lah. Yang penting ada duit. Oke, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Ferry Mariadi, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan El Kartika. Masih inget aja lu namanya. Masih aja. Selamat ya Pak, anaknya udah lulus SMA. Terima kasih. Udah makin tua dong ya berarti. Bener. Terharu ya ngeliat anak-anak kita udah pada gede-gede. Iya. Kemarin kayaknya masih digantiin popoknya, masih dimandiin, masih ditenteng-tenteng. Sekarang udah mau kuliah. Iya, udah mau kuliah nih. Aduh, perasaan baru Alhamdulillah. kemarin dibisikin azan, gantiin Iya. popok, sekarang lulus SMA. Terus nanti Gitu. Sudahlah. Sudah. Komentar netizen coba kita baca ya. Ada videonya atau enggak? Komentarnya netizennya. Coba kita baca nih komennya macam-macam ya. Ada yang bilang gini, Bapak kok ke acara wisuda pakai bajunya gitu ya. Iya. Harusnya pakai apa? Masa pakai tank top? Gue ke sono ya. Enggak, maksudnya motor banget gitu. Oh, iya? Atau nggak punya baju lainnya. Enggak, emang nggak punya. Batik kayak gitu apa gitu Pak? Aduh. Batiknya waktu itu loh, muka ketua prediksi itu. Aduh, itu lagi malu dan gue pakai kaos. Tapi Lea juga emang nanya, kok ya nggak pakai batik? Ayah emang selalu sama enggak? Jadi ayah Lea juga itu aku pengen anak-anak tuh ngeliat ya ayahnya tetap ayah tapi harus beda dari yang lain. Oh gitu. Untuk mengingatkan anak-anak aja gitu. Bahwa ayahnya tidak sama dengan ayah. ayahnya adalah the only one ya Iya. kan. Ini pakai batik yang ini. Oh bukan ya? Bukan, Oh, iya. kaos tuh. Oh, ya ada lagi berikutnya Flanel, komentarnya jaket. adalah, oh ini Bapak sudah siap melepas anaknya kan kemarin cita-cita Lea kan pengen kuliah di Prancis ya Pak? Iya. Di Bandung juga nggak boleh, katanya Wah. sekeluarga mau pindah. Jangankan ke Prancis ya, ke Bandung aja yang saya nggak kasih gitu. Kan kalau Prancis udah gitu beda benua. Kalau kenapa-napa kan saya mesti ada kurun jamnya, mesti Bapak perhitungan. tinggal di Prancis? Hah? Tinggal di Prancis? Ya terus gimana? Terus di sini sawahnya gimana? Kan tinggal-tinggal aja. Ya bukan sawah baru lah di Prancis. Oh iya juga sih. Aduh. Tapi akhirnya jadi gimana kuliahnya? Di Jakarta aja. Di Jakarta aja, Alhamdulillah, ya. Online. Hadis banget. Karena Lea itu Astaga. kayak gue gitu. Kalau harus keluar rumah, ngapain keluar gitu. Jadi kayak kemarin lah zaman Covid. Dia itu salah satu anak yang menikmati kuliah online. Iya online, sekolah online, kerja online kayak gitu. Oke. Gitu. Berarti kan sebenarnya bisa juga dia kuliah online yang ngambil dari universitas di luar juga. Sebenarnya bisa. Ya, cuman mungkin jadwal dan lain-lainnya lebih baik di Jakarta aja lah gitu, gampang ketemu. Oh iya, jamnya kurang ketemu Iya, ya kan. susah. Iya, benar-benar. Udahlah. Oke, ada lagi komentarnya. Ya, ini sudah jadi artikel bahkan komentar berikut ini ya. Kita Oh, bacain ya? langsung artikelnya bunyinya gini ya. Mulan Jamila diminta netizen belajar dari Deswita Maharani yang disebut pandai menempatkan diri dalam kehidupan anak sambungnya. Gara-gara waktu wisuda, Deswita nggak ada. Adanya cuman bapak, bunda, Iya, sama bunda. Karena memang kan Feni juga tahu ya bahwa pada saat wisuda itu kan orang undangannya cuma ada dua. Kalau misalnya mau rame-rame, Iya. ya keramaian juga gitu. Iya. Ya udahlah, akhirnya terus begitu Wita juga bilang bahwa udah bunda aja tuh. Ya udah emang bunda, Emang akhirnya bunda. ayah sama bunda. Dan enggak nih, kalau belajar dari kejadian Ahmad Dhani, kamu udah kepikiran nanti kalau Lea nikah gitu. Iya. Yang di pelaminan siapa? Terserah Lea maunya siapa. Oh gitu. Iya. Pokoknya ya, terserah so bijak Lea, banget Lea ya. mau cari yang calon yang seperti apa. Bukan. Mau Bukan. yang di Bukan depan itu. siapa. Oh iya iya gitu. iya iya ke situ kan Iya bridgingnya. benar-benar calonnya ke siapa? Iya dong. Apakah? Kan nanti yang menjalani Lea semua. Tapi ini kan dibutuh kedewasaan orang tua juga sebetulnya kan ya, Iya. untuk ya akhirnya Saya juga siap kok. mengutamakan. Ini bapak ini kalau bahas itu agak kayak nggak mau Emang, gitu. emang. Nah dia kayaknya belum sampai ke situ Iya. pikirannya anak menikah ya. Jangan dulu lah. Hah? Jangan dulu lah. Kalau bisa mah berkarir dulu, banyakin temen dulu, terus silaturahmi dulu, banyakin dulu di mana sampai ke ujung dunia temen-temennya baru kita ngobrol lagi. Kenapa? Janganlah, kan kita tahu semua ya bahwa anak perempuan itu akan menjadi anak kita nih sampai dia menikah. Betul. Jadi ketika kita sudah ijab- akad nikah, ijab serahkan. kabul,
itu sudah bukan milik saya lagi. Tanggung jawab suaminya. Bisa imajinasi nggak, bisa berfantasi soal itu nggak? Jadi yang Saya nggak usah berfantasi, saya sudah ada di situ. nah ya itu kan? dia. Apa rasanya ketika Lea jangan pakai baju itulah, kan udah bukan hak kita lagi. Jadi kita udah nggak bisa memberikan masukan lagi karena itu bukan milik kita lagi. Udah jangan gitulah. Jangan banget sih, Adi langsung merah loh bukan? Yang lain aja Itu lah. adalah hal yang terberat buat Pak Ferry Mariadi ya, Bas, itu ya. Iya. Bahkan katanya bukan cuma Lea doang, anak-anak kamu yang lain yang perempuan juga kamu bilang nggak usah nikah dulu. Ya maksudnya gini loh, kalau anak-anakan yang lain itu lebih ke, saya tahu persis mereka itu lagi pada seneng-senengnya main dan kerja. Kalau ketika nanti nikah, ya lu Beda lagi. sudah beda lagi jalan hidupnya, harus memang patuh sama suami gitu. Jadi ya jangan dulu lah, main dulu aja. Main dulu aja lah. Oke, ini sekarang udah ada nih videonya ya, kita lihat suasana wisudanya seperti apa. Berikut ini. Apa ini? Moa bukan suasana wisuda. Waktu kita wawancara Deswita, langsung aja wawancara Deswita yang cerita bahwa Ferry Mariadi sempat hampir hilang tuh. Kayak gitu tuh, langsung itu aja tuh ya dibahas. Aku baru tahu loh, padahal kita abis kamu pulang dari touring di Jogja itu kan kamu sempat datang ke sini cerita tentang sakit kamu salah otot ketarik. Ternyata di balik cerita itu ada lagi sebuah cerita bahwa kamu sempat nggak ada malah. Sempat nggak ada. Menurut Deswita dan juga asisten saya memang udah sempat ada, udah ngorok, udah. Oke, coba kita lihat ceritanya berikut ini. Ih, Ferry kalau dicerita, kapan kamu dengar ceritanya si Deswita itu? Langsung pada hari itu juga? Iya, jadi abis selesai, kan abis itu kan langsung ke UGD. Abis dari Jogja tuh? Enggak, jadi gini, singkat ceritanya sakit di Bandung, bawa obat dari Bandung, masih minum obat dari Bandung, terus pulang ke Jakarta, habis pulang ke Jakarta nggak lama dari situ ke dokter yang di Jakarta, obat yang dari Bandung masih saya minum, di sini disuntik lagi, dikasih lagi, ternyata kontradiksi, perjalanan dari dokter sana ke rumah, yang kolaps tadi itu yang udah nggak ada gitu, di tol tuh. Pas banget di daerah Bintaro itu ada rumah sakit besar, itu saya udah nggak tahu, saya udah nggak ingat, asisten saya yang tahu. Jadi langsung dibelokin ke situ, di tensi 50/30 per 25, saya udah kuning, udah kuning saya, udah nggak ada lah gitu kalau kata ininya mah. Terus dari situ diinfus, dikasih oksigen, dikasih obat, selesai. Pulang dari situ zuhur kerja dulu sebentar, habis kerja besoknya istirahat, lusanya ke Jogja, motoran itu, lusanya ke Jogja, nggak lama dari situ ke Rumpi. Anda masih ke Jogja juga? Tanggung jawab itu memang ada kerjaan dan tanggung jawab sama anak-anak prediksi. Anak-anak prediksi tahu nggak kamu tuh sempat hilang? Tahu, makanya pada saat itu alhamdulillah terima kasih teman-teman prediksi juga, khusus ada Vincent, ada Surya juga yang selalu pegangin saya. Waktu itu saya pakai tongkat, saya pakai korset, semuanya udah. Gue cerita itu, saya udah, mereka memberikan atensi lebih lah pada saat itu. Ya udah berdamailah dengan kematian. Kalau saya mau udah ya, insya Allah kalau kapanpun ya siap nggak siap kan kita harus pulang. Sedap. Itu pada saat Deswita manggil memang. Waktu manggil ayah itu saya nggak dengar, cuman begitu manggil Ferry Mariadi itu sayup-sayup dari jauh banget. Padahal mulutnya tahu ya suaranya kayak apa. Ini nempel di sini katanya hidungnya. Iya beneran kan, dari ujung parkiran mall kedengeran suaranya dia. Itu pun berbisik katanya. Nah, manggil katanya sih manggil ayah. Cuman nggak kedengeran, cuma gitu. Ferry Mariadi itu kok sayup-sayup gitu. Ini sih pandangan saya sih udah putih ini, sayup-sayup bergema. Begitu dipukul, ditabokin gitu, makin dekat suaranya kayak balik lagi gitu, kayak saya nggak jadi nih di prank nih, kayaknya balik lagi gitu ke mobil. Tapi yang kamu ingat itu putih aja gitu. Putih. Dingin. Itu cuma sayup dan dingin. Rasanya apa tapi? Rasanya sakit walau alam. Sakitnya? Lebih sakit kan, kita suka ada kulit yang kebuka-buka sini ya, kayak dikeletekin gitu, lebih sakit dari situ. Sakit. Cuman ya yang pandangan saya nih kayak mata gini, kayak merem, tapi ada lampu, nah itu putih semua, sinar semua. Terang aja gitu semua? Terang. Nggak dengar suara-suara lagi atau? Nggak,
Cuman itu aja. Ferry Mariadi. Sunyi aja tapi dari jauh tuh. Sunyi. Cuman ini nging, terus manggil Ferry Mariadi. Ya udah, begitu itu udah. Wita bilang udah keluar air liur, lidahnya udah masuk, terus mata juga udah tinggal. Ya gitulah. Lebih baik Deswita deh yang cerita. Kalau saya kan nggak inget ya pada saat kejadian itu, saya kan yang korbannya gitu. Deswita yang tahu banget. Dari point of view Deswita beda lagi. Tapi kamu sebagai yang sempat hilang, sempat ngerasain itu sakit, kamu bilang terus di rumah sakit tensinya segitu dan cerita. Pasti Deswita nangis. Itu kamu sebagai ayah, kepala keluarga. Gitu ya. Tadi kan kamu bilang ya kematian kita harus siap ya. Tapi kan ya tetap aja gitu. Apa yang ketika hampir melewati itu gitu. Pasti ada sesuatu yang baru yang kamu apa ya akhirnya jadi merubah seorang Ferry Mariadi nggak? Ya itu dia. Awal saya punya Abai, saya suka sering bilang sama Deswita bahwa kita ini kan umur kan jatah umur kita di dunia itu hidup makin bertambah. Berarti kan jatah hidupnya makin berkurang gitu. Siap atau tidak siap, saya atau kamu duluan yang akan meninggalkan keluarga ini. Kalau kamu duluan, insya Allah saya akan siap menjaga anak-anak. Tapi kalau saya duluan, saya minta tolong jaga anak-anak baik-baik. Gitu. Kapanpun kita harus siap. Kita ini kan kayak di bandara lah, tinggal nunggu callingan gitu. Ting nong. Oh ternyata si Anu nih, belum Ferry Mariadi. Begitu Ferry Mariadi kita nggak siap, kita mesti pulang. Jadi mungkin setelah kejadian yang di mobil itu, saya sudah berdamai dengan sebuah kematian. Kalau Allah bilang sekarang Fer pulang, ayo, apa-apa insya Allah. Lillahi ta'ala, semua sudah ada yang ngatur, rezeki semua anak-anak juga sudah ada yang ngatur. Yang pasti saya selalu berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, pendidikan agama juga pendidikan lain-lain buat anak-anak dan juga istri saya. Itu aja. Kamu sempat ngomong apa ke anak-anak setelah melewati itu? Belum. Biar ibunya aja yang ngomong. Karena saya tuh punya keterbatasan kosakata yang bisa menyampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak mengerti. Cuman kalau Abai sama Lea itu cukup saya pegang, saya liatin gini aja, mereka bisa. Apalagi Lea ya, mungkin ikatan saya sama Lea lebih karena anak perempuan mungkin ya. Dia bisa mengerti apa yang saya rasain gitu. Itu kalau Abai mungkin masih kecil. Lebih enak ada istri saya lah kalau untuk ngejelasin gini. Ya itu deh, saya tuh punya keterbatasan untuk bisa menjelaskan sesuatu. Kalau istri saya tuh maksudnya gini loh, gini gitu. Tapi aku paham sih. Dan aku bisa merasakan emosi kamu dan menahan ini. Nahan karena kan ya kalau buat saya pribadi, mungkin buat sama istri saya juga, cukup hal-hal baik sajalah yang kita share di media gitu. Orang lain nggak perlu tahu lah apa yang saya rasakan, yang buruk-buruk nggak perlu tahu lah. Tapi sebagai manusia kan kita tetap berusaha hidup di dunia dengan sebaik-baiknya gitu ya. Apa yang kemudian berubah dari pola hidupmu, Fer? Kalau pola hidup sudah pasti meninggalkan yang buruk-buruk lah. Makanan, kalau dengan usia kita ya sudah di atas 50 tahun, sudah lebih menjaga. Terus yang dulu sarapan setamru gitunya, kalau sekarang cukup mungkin putih telur 4 gitu. Terus lebih ke protein olahraga. Itu kan awalnya karena kamu salah otot ya? Kalau yang kram otot itu iya, jadi salah gerak. Jadi begitu keluar kamar hotel waktu di Bandung, masih pakai anduk gitu. Saya ngetok kamar sebelah, asisten saya, badannya kan gini. Pintu kamar sini udah mulai nutup. Saya refleks gini. Set. Tulang nge-twist, otot nge-twist, tulang ngebalik, otot nggak balik. Itu narik napasnya sakit, batuk sakit, ketawa sakit. Itu udah satu malam saya coba bertahan dengan obat yang ada, dengan infus yang ada di hotel. Tapi akhirnya besokannya saya menyerah. Akhirnya dibawa sama ambulans ke UGD. Itu masih berlanjut ternyata ya. Nah kamu sebelum kamu hilang tuh yang kamu nggak sadar, kamu nggak emang di badan nggak ngerasa apa gitu? Ngerasa. Dingin? Ngerasa, iya itu dia, bener dingin. Jadi beberapa menit sebelum yang hilang itu kayak kurang oksigen gitu, terus mata udah kunang-kunang. Saya muntah nih. Saya udah siapin kantong kresek, saya muntah. Tapi nggak ngomong?
Enggak, karena Wita di belakang lagi telepon. Oh, oke. Asisten saya lagi nyetir gitu. Saya buka gini. Saya handphone saya udah buka unlock, saya udah unlock, takut ada kalau saya duluan gitu bisa telepon. Saya udah siapin semua, saya dompet saya taruhin, barang-barang saya udah taruhin, saya pegang gini. Terus lama kelamaan kok udah mulai sakit tuh dari ujung kaki, sakit. Blank. Sakit. Kamu udah taruh handphone, udah kamu buka-bukain karena kamu pikir Ya itu kan semua apa ya, ada kerjaan, jadwal, dan tanggung jawab gue tuh ada di satu handphone gue itu. kamu bilang apa kalau gue duluan. Iya. Kalau Jadi gue di situ duluan, pun kamu udah nah, sok aja, duniawi buat lo aja. ngerasa kayak gitu. Udah, iya pada saat itu. Susah lah kalau diceritain, kalau nggak. Ya orang bilang, ntar dulu lah, gue mau ibadah, ntar dulu belum tua. Iya, tapi Nggak lu belum bisa. tentu tua. Lu yakin ntar aja, belum nyampe umur lu kesana juga mungkin lu udah pulang gitu. Makanya siap atau tidak siap, ya, gue mah sudah berdamai gitu dengan namanya kematian tuh udah pasti ada. Kadang kita sadar bahwa kematian bukan hak kita menentukan Betul. kapan. Tapi kadang-kadang karena gulungan aktivitas kehidupan kita seringkali lupa Nah tentang itu, Ya. itu dia. Buat apa sih kita hidup di dunia ini, kan kita nunggu mati. Iya. Iya. Sholat juga nggak capek kok, cuman sampai mati aja kita sholat. Jadi buat apa memendam rasa kesel, rasa marah, dendam dan sebagainya, itu nggak penting lagi gitu ya. Ketika saatnya pulang, Pulang. Duniawi udah, jam tangan mewah, mobil mewah tinggal. Motor mewah tinggal. Kita pulang pakai apa sih? Pakai Iya. kain doang. wah, masya Allah, kesadaran yang Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Terima kasih Pak mau berbagi cerita ini. Terima kasih, amin. Nah mungkin juga ada satu cerita juga yang mungkin membuat kamu mendapatkan informasi banyak. Kalau seandainya anak kamu mau kuliah di Prancis ya. Ini ada Ajeng Kamarati. Wow. S2-nya di Prancis. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ada kita sudah bersama dengan Ajeng Kamarati atau Mbak Jeng ya kan. Ini yang kemarin menjadi MC. Ya ampun. Itu acara apa sih MC? Acara kenegaraan atau Acara kenegaraan. Acara kenegaraan untuk menyambut Presiden Prancis. Gitu. Nah ini kita pengen tahu gimana caranya sampai kamu cerita ketika Iya, kamu iya, dihubungi iya. untuk menjadi MC. Terus kan ada momen dimana kamu selfie terus langsung dicium sama ibu negara Prancis ya. Terus tangannya juga dicium gini sama Presiden. Bacanya apa sih? Macron. Langsung lulus itu. Sebong. Sebong. Kita akan bahas yang berikutnya, jangan kemana. Tetap di Rumpi. No Secret.